Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus putusan kontestasi. Nah, kita akan membahas dan menjelaskan putusan nomor 176 garis miring gugatan perdata garis miring PN Jakarta Selatan yang berkaitan dengan sengketa perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia antara PT Sunindo Kokmin Best Finance sebagai penggugat dan Muhammad Fihtahul Ulum serta Pramita Pratiwi sebagai tergugat dan turut tergugat. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang kasus putusan tersebut, kita terlebih dahulu memperkenalkan diri. Dari aku Nandan Aldila Ramzidan. Aku Wulan Kurnia. Aku Nabila Putri Jasmin. Aku Aura Nafisa. Dan aku Renava Nurarifa. Perkara ini bermula dari ada perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Sunindo Kokmin Best Finance si penggugat dengan M. Miftahul Ulum si tergugat serta Paramita Pratiwi yang turut tergugat. Penggugat adalah perusahaan pembiayaan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan diwakili oleh Stefani Maria selaku direktur, sedangkan tergugat adalah seorang wira swasta yang bertempat di Jakarta Selatan dan turut tergugat adalah istrinya. Pada tanggal 30 Juni 2021, para pihak menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi dengan nomor kontrak 210015100001301. Berdasarkan perjanjian tersebut, penggugat memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp286.660.200 kepada tergugat dan turut tergugat untuk pembelian satu unit kendaraan merek Honda Mobilio RS 1,5 AT CVT tahun 2016 warna hitam mutiara dengan nomor polisi B2173 SOF. Perjanjian tersebut mengatur bahwa pembayaran dilakukan secara angsuran selama 59 bulan dengan angsuran bulanan sebesar Rp4.087.800 dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021 dan berakhir pada 1 Juni 2026. Sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan itu dibuatlah Akta Jaminan Fidusia nomor 23 tanggal 16 Juni 2021 di hadapan Notaris Diki Feresi SHMKN yang kemudian terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor sertifikat fidusia W103096793.AH.05.01 tahun 2001 tanggal 19 Juli 2021. Selama periode awal perjanjian, tergugat dan turut tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pembayaran hingga angsuran ke-35 atau sampai bulan Juni 2024. Namun sejak bulan Juli 2024 keduanya sudah mulai menunggak pembiayaan atau pembayaran angsuran dan hingga Februari tahun 2025 tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan oleh pihak tergugat dan ikut tergugat, di mana tergugat telah menunggak selama 8 bulan berturut-turut melanggar ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati. Akibat kelalaian tersebut, PT Sunindo Kokmin Best Finance menganggap tergugat dan turut tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan perjanjian dan akta fidusia, penggugat memiliki hak untuk menagih seluruh sisa kewajiban sekaligus serta mengeksekusi objek jaminan fidusia. Atas dasar itu, pada 17 Februari 2025, penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian terdaftar pada 18 Februari 2025 dengan nomor perkara 176-PDT-G-2025-PN Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, penggugat meminta agar pengadilan 1. Menyatakan perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia sah dan mengikat secara hukum. 2. Menyatakan bahwa tergugat dan turut tergugat telah wanprestasi. 3. Menyatakan penggugat berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia berupa kendaraan Honda Mobilio dan menghukum tergugat untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada penggugat. Sengketa ini pada intinya berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan akibat hukum dari wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam hubungan hukum fidusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis dan argumentasi kelompok terhadap putusan berdasarkan asas-asas perjanjian dan dasar hukum yang relevan. Pertama, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, para pihak bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam kasus ini, perjanjian pembiayaan dibuat secara sah, ditandatangani oleh kedua pihak, dan mengikat layaknya undang-undang. Oleh karena itu, ketika debitur tidak membayar angsuran, ia telah melanggar kesepakatan yang dibuat secara bebas. Kedua, dari sisi asas itikat baik,
Penggugat menunjukkan sikap kooperatif dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan tenggang waktu, sedangkan tergugat justru berhenti membayar selama 8 bulan tanpa alasan yang sah. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan kepatutan dalam pelaksanaan berkontrak. Ketiga, asas kesepakatan atau konsensus and idem juga terpenuhi karena perjanjian ditandatangani tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Artinya, perikatan terbentuk secara sah, sehingga hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya wajib dijalankan oleh para pihak. Keempat, dalam asas kepribadian, perjanjian ini hanya mengikat antara pihak-pihak yang menandatangani, yaitu kreditur, debitur, dan turut debitur. Hak dan kewajiban tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penulis. Hal ini sejalan dengan pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata serta pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terakhir, asas proporsionalitas menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hal ini, penggugat menuntut haknya setelah tergugat gagal memenuhi kewajiban dan proses hukum dilakukan melalui pengadilan, bukan secara sepihak. Hal ini menunjukkan penerapan asas keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontrak kerja. Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa secara material hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sah dan mengikat, serta tergugat benar telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Namun secara formil, gugatan penggugat cacat karena tidak melibatkan pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung atau objek sengketa. Oleh sebab itu, majelis hakim menolak eksepsi tergugat namun menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, asas keadilan, asas audi et alteram partem, dan asas plurium litis consortium dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatan baru dengan memperbaiki kelengkapan pihak agar pokok perkara dapat diperiksa dan diputus secara material. Sekian penjelasan tentang putusan pengadilan wan prestasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Dadah!